Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak Entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan membahas tentang jantungnya peternakan, khususnya di peternakan entok. Nah, simak video ini tanpa di-skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi jantungnya peternakan itu ialah breeding. Breeding, apa itu breeding? Breeding itu kita mengawinkan antara pejantan dan juga indukan hingga menghasilkan telur sampai dengan telur tadi menjadi anakan entok ataupun DO anakan entok. Nah, tujuan dari breeding ini ialah untuk menghasilkan anakan entok sebanyak-banyaknya. Jadi setelah anakan entok ini banyak, kita bisa memilih dua sistem yang akan kita jalankan dalam peternakan entok. Yang pertama, sistem pembibitan. Nah, kita menghasilkan anakan entok sebanyak-banyaknya. Lalu setelah kita bisa membibitkan anakan entok kita sendiri tanpa membeli di kandang orang ataupun membeli lagi di tempat lain, kita bisa membesarkan anakan entok kita yang sudah kita hasilkan dari kandang kita sendiri untuk dibesarkan sampai dengan panen. Jadi kita tidak lagi bergantung kepada orang lain untuk memiliki anakan entok. Nah, dari breeding ini kawan-kawan sekalian itu bisa mandiri dari segi penyediaan anakan entok, yang mana anakan entok sekarang ini sulit ya didapatkan. Apalagi sekarang ini para peternak entok sudah mulai sepi, tidak terlalu ramai seperti biasanya, karena ya kalau di tempat saya ini ada yang terkena virus teman-teman sekalian, ya itu juga rezeki-rezekian ya, tapi tempat saya itu enggak, karena divaksin memang. Jadi vaksin rutin lah kawan-kawan sekalian. Apalagi breeding. Kalau breeding ini kan sistemnya jangka panjang, tahunan ya kan kawan-kawan sekalian. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Ya pokoknya breeding ini jangka panjang. Berbeda dengan pembesaran. Kalau pembesaran itu ada targetnya, ada jangka waktunya. Contohnya mau panen di 5 bulan kah, 3 bulan kah, 4 bulan kah. Sekarang kan kawan-kawan sekalian itu tinggal milih target panennya kapan. Nah, kalau di jangka breeding ini memang jangka waktunya panjang. Nah, jadi ya kita memang sebagai peternak itu harus benar-benar bisa menghasilkan anakan-anakan entok untuk dibesarkan kembali. Dan juga kita bisa dari breeding ini kita juga bisa langsung jual beli anakan entok. Nah, dari hasil anakan entok kita itu bisa kita jual langsung. Nah, di situ secara cepat kita bisa menghasilkan uang untuk menutupi biaya operasional kandang juga kawan-kawan sekalian. Nah, kalau di kandang saya itu breedingnya itu di setiap 200 ekor anakan entok itu biasanya yang dibesarkan itu hanya sekitar 80 sampai dengan 100. Jadi 100 ekornya dijual, 100 ekornya dipelihara lah, itu hitungan gampangnya. Nah, 100 ekornya itu dijual untuk dibelikan pakan teman-teman sekalian. Jadi dijual untuk dibelikan pakan untuk membesarkan 100 ekor entok yang tinggal di kandang. Jadi 100 uang penjualannya itu tidak untuk ya kita nikmati, enggak, tapi memang kita pusing lagi untuk membesarkan anakan entok tadi. Jadi kita tidak keluar lagi dari kantong sendiri, istilahnya kita tidak keluar lagi dari biaya ya pribadi kita, itu enggak keluar lagi. Jadi memang untuk menghematnya kita jual 100 ekor, 100 ekornya dipelihara. Nah, itu selalu terus berlanjut sampai sekarang. Nah, kalau kayak gitu caranya kawan-kawan sekalian itu biasa menghemat ya biaya kos pakan, karena memang dari peternakan apapun biaya yang terbesar ialah biaya kos pakan. Nah, kalau di kandang ini memang benar-benar walaupun hanya breeding, tapi saya menerapkan tetap pakan alternatif. Nah, kalau pakannya beli semua serba beli, ya kalau saya hitung-hitungannya nggak dapat teman-teman sekalian. Apalagi yang entok ini ada masa trek teman-teman sekalian, dia kadang itu mau berhenti dulu, nggak mau bertelur, dikarenakan biasanya dia ganti bulu teman-teman sekalian. Bulunya udah kusam, udah tua, dia mau jatuh bulu dulu atau ganti bulu lah bahasanya. Nah, itu dia berhenti bertelurnya. Bukan berhenti juga, produktivitasnya telurnya menurun. Kalau kita
ada masalah jatuhnya di track kayak gitu, berhenti bertelur, tidak, produktivitasnya tidak stabil, kita berikan pakan pabrikan, ya dimana untungnya kawan-kawan sekalian. Jadi saran ya, kita harus pandai-pandai lah menciptakan pakan-pakan alternatif yang bagus, yang tinggi protein, sehingga entok kita telurnya banyak dan produktivitas telurnya ataupun kefertilan telur kita itu bisa tinggi. Nah, jadi jantungnya peternakan ya teman-teman sekalian itu tidak lain dan tidak bukan ialah breeding. Kita bisa menghasilkan ataupun sistem pembibitan kita bisa menghasilkan anakan entok sebanyak-banyaknya. Nah, dari breeding kita bisa menguasai semua sektor target pasaran. Nah, dari anakan entok kita bisa membesarkannya sampai dengan menjadi pejantan lanjutan atau pejantan selanjutnya ataupun pengganti indukan-indukan kita yang sudah mulai tua. Jadi kita besarkan sebagian, jangan dijual semua teman-teman sekalian. Nah, itu anakan entoknya bisa kita jadikan indukan, bisa kita jadikan pejantan yang benar-benar bagus dan layak untuk diternakan di kandang kita. Nah, setelahnya kita bisa menjual hasil panenan kita dari breeding ini tadi. Kita bisa menjual hasil panenan kita dari anakan entok yang kita besarkan sampai di usia 3 bulan kah, di usia 5 bulan kah, atau di usia 1 bulan pun anakan entok jenis lokal ini sudah memiliki target pasarnya masing-masing. Di semua sektor, mulai dari usia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, sampai usia 1 tahun, anak entok ini sudah memiliki bandrol sendiri-sendiri teman-teman. Jadi memang di entok ini itu sangat-sangat menguntungkan karena memang kalau menurut saya pemasarannya sangat mudah. Kalau kawan-kawan sekalian yang kesulitan dalam proses penjualan, nah itu kita bisa join teman-teman sekalian, bisa ya kita tinggal nego-nego harga aja. Kalau dekat-dekat masih bisa lah kita bekerja sama dalam proses jual beli entok ini. Jadi breeding ini tadi bisa mengantarkan kita dari berbagai keuntungan, berbagai sistem dalam berbudidaya entok, mau itu tadi sistem pembibitan dan sistem pembesaran, ataupun kita jual beli, kita beli entok. Nah, itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah juga dari peternakan entok ini. Nah, dari peternak entok ini, sistem breeding ini, kawan-kawan sekalian bisa menghasilkan anakan-anakan berkualitas yang sekiranya memang diseleksi untuk dijual, untuk dijadikan indukan. Nah, kalau saya itu biasanya kalau indukan-indukan yang bagus kelihatan tuh ya, dari usia 1 bulan, 2 bulan tuh kelihatan tuh, nanti diseleksi teman-teman sekalian, diseleksi, dibesarkan untuk dijadikan indukan selanjutnya. Yang besar-besar pejantannya diseleksi untuk dijadikan pejantan selanjutnya. Yang kurang bagus bibitan dari saya itu, misalnya ya, saya lihat kurang, nafsu makannya kurang, ya nafsu makannya bagus tapi pertumbuhannya yang kurang. Nah, itu biasa dijual untuk dikonsumsi, berbeda dengan yang untuk di breeding. Jadi harga yang untuk dikonsumsi itu sedikit lebih murah dibanding dengan pejantan yang sudah saya seleksi dan indukan yang sudah saya seleksi. Itu biasanya sudah memenuhi standar untuk jenis lokal. Jadi bobot badannya ya standar sudah 3 kilo untuk ibasor, betina 1,8 sampai 2 kilo lebih. Nah, itu sudah layak sekali untuk diambil anakannya. Jadi kawan-kawan sekalian itu yang beli anakan entok dari saya itu tidak kecewa, anakan bibitannya itu cepat besar, cepat gemuk. Jadi memang karena genetiknya, faktor genetik yang ada di kandang itu sudah layak dan sudah bagus. Jadi kawan-kawan sekalian itu saya benar-benar menjaga biar teman-teman sekalian itu tidak kecewa dengan hasil bibitan dari kandang ini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mau order anakan entok jenis lokal ini memang kosong teman-teman, jadi lagi kosong-kosongnya. Nah, kalau untuk anakan entok jumbo kita bisa ready tapi nggak banyak teman-teman, ada tapi nggak banyak. Untuk teman-teman sekalian mau pesan nanti bisa japri ke WhatsApp saya, khusus yang serius-serius aja dulu teman-teman sekalian. Nah, nanti di situ kalau kawan-kawan sekalian sudah membeli, sudah kita bisa sharing-sharing, nanti saya jelaskan pemberian pakan yang baik, cara pemasaran. Nah, kalau nanti sulit juga cara pemasaran, saya bantu cara pemasarannya. Jadi mudah-mudah aja, kalau sama saya ini nggak ada yang sulit. Yang penting kawan-kawan sekalian bisa pengertian dengan harga. Namanya juga saya beli itu ya untuk dijual lagi teman-teman sekalian. Jadi beli ya untuk dijual lagi. Jadi
kita bisa kerjasama, jadi harganya itu bisa sedikit lebih mereng lah daripada harga pasaran. Dikarenakan kan saya memang biar sama-sama dapat untung, kawan-kawan sekalian itu tidak terlalu rugi, karena harganya tadi tetap saya yang tidak terlalu murah juga nawarnya teman-teman. Jadi sama-sama menguntungkan, kawan-kawan sekalian untung, saya juga dapat untung. Jadi kita bisa saling bantu dalam proses jual beli entok. Oke, sekian dulu di channel saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.